Budaya adalah nafas kehidupan sebuah bangsa, identitas yang tak tergantikan oleh zaman. Di tengah gemuruh era digital, budaya lokal Yogyakarta menjadi sesuatu yang menawarkan keindahan dan kearifan. Namun, di balik pesonanya ada tanggung jawab besar yang diemban generasi muda. Menjaga nyala obor warisan leluhur sambil membawa sinarnya menembus batas dunia. Mari kita resapi makna dari setiap ukiran seni, alunan musik, dan tarian tradisional Yogyakarta yang tak hanya menceritakan masa lalu, tetapi juga menjadi penanda harapan untuk masa depan. Karena pada akhirnya, budaya bukan hanya tentang apa yang kita warisi, tetapi juga tentang apa yang kita wariskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Hari ini, kembali bersama saya Yeti Martanti dalam Bincang Budaya. Dan kali ini kita kedatangan tamu sangat istimewa. Seistimewa apa sih? Karena sudah bersama kita seorang Rian Widaryanto. Halo semuanya, terima kasih. Aduh, senang sekali hari ini Mas Rian. Waduh, Mas Rian ya bisa hadir di rumah kami. Ini rumah kami dalam Bincang Budaya di Dinas Kebudayaan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Dan kali ini kita akan mendiskusikan ya. Kayaknya berat banget sih, enggak ya? Ngobrol aja sih gitu tentang budaya dan anak muda. Emang Mas Rian masih anak muda ya? Everlasting. Tapi saya itu penonton YouTube ini loh. Dan saya tidak pernah menyangka saya berada di sini sebagai narasumber. Jadi thank you, terima kasih sekali dah diundang di sini juga. Oke. Senang sekali. Jadi gini Mas Rian, kita kan banyak hal yang mungkin hari-hari ini perkembangan dari apapun yang kemudian melengkapi dari kehidupan kita sehari-hari ini kan juga sangat mewarnai apa yang kemudian kita lakukan, kita kerjakan begitu kan. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin yang seserius itu, aku mau nanya dulu nih, apa kabar Mas Rian? Sekarang kesibukannya apa? Kabar baik, sibuknya tetap on air di Indosiar, as a news presenter sebagai kepala divisi juga, division head. Terus juga keren kan? Karena saya dulu adalah anak didiknya Ibu Yeti di Dinas Diajeng. Tahun 2000 sekian ya, Bu ya. Jangan disebutin angkanya karena terlalu jauh gitu. Terus juga jadi songwriter, penulis lagu juga, and music director, and creative director juga. Tapi yang saya selalu ingin katakan kepada semua orang bahwa Jogja ini tempat saya bertumbuh dan berkembang. Nah, itu luar biasa dan justru pada waktu itu saya anak teknik informatika, bukan sama sekali berkaitan dengan budaya, tapi gara-gara masuk waktu itu di Mas Diajeng diarahkan sama Ibu Yeti, saya banyak sekali berkembang dan sekarang ini apapun yang saya tempuh, saya capai, saya nggak pernah lupa sama Yogyakarta dan orang-orang di baliknya. Tidak pernah lupa dengan Yogyakarta. Sama halnya juga tidak pernah lupa dengan apa yang kemudian menjadi sesuatu yang sudah mengajari dari pengalaman hidup kita ya. Betul. Dan itu apa sih yang berkesan buat Mas Rian terkait dengan Jogja itu sendiri? Jogja tuh kalau kita pulang ke Jogja, saya jadi orang Jogja lagi. Jadi tadi sempat lari-lari pagi gitu ya ke kampung-kampung dan lain sebagainya. Saya jadi suka sama budaya kita yang selalu menyapa orang tua dan lain sebagainya. Terus Jogja membawa saya menjadi orang yang membumi kembali. Bagaimanapun misalnya saya di Jakarta, kemudian saya ditugaskan ke luar negeri misalnya gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, saya rasa Jogja dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu membawa saya pulang dan ingat eling bahwa harus kita tuh ngambah lemah gitu ya, Bu ya. Gitu. Harus tahu akar kita juga, budaya kita dan juga bangga sama siapa kita sebenarnya. Nah, kalau kita tahu siapa kita sebenarnya, jadi itu kan yang membangun karakter ya, jati diri kita ya. Nah itu juga yang membangun identitas dari masyarakat itu sendiri seperti Mas Rian ini. Nah, tapi kalau kita melihat bagaimana kemudian perkembangan masyarakat, khususnya anak-anak muda sekarang yang mungkin lebih menyukai sesuatu yang kalau kita bicaranya ala-ala yang sekarang ini lagi hits gitu kan, mungkin justru lupa dengan apa yang kemudian menjadi kekayaan yang itu membangun karakter dan identitas kita itu
Menurut Mas Rian sendiri gimana itu dengan perkembangan yang saat ini seperti itu? Meskipun banyak juga yang nggak seperti itu juga gitu. Kita emang harus open mind ya. Itu paling penting. Jadi kita cinta sama budaya tapi nggak boleh kita terlalu menutup diri. Bagaimanapun kita harus membuka diri kita. Tapi satu hal yang patut kita syukuri adalah saat saya pergi ke luar negeri misalnya, mereka kadang-kadang juga krisis identitas. Mereka nggak punya budaya yang asli. Sementara kita punya. Nah, tapi salahnya atau mungkin kelirunya anak-anak muda sekarang adalah terlalu menyukai hal yang baru sehingga lupa sama hal yang sudah dia miliki. Yang dimiliki. Ya lupa. Betul. Nah, itu mungkin apa nggak karena sesuatu yang sifatnya maraknya ataupun perkembangan dunia teknologi digital yang sangat marak saat ini, apa karena dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu ya Mas Rian ya? Iya, mungkin juga koreksi juga buat kami para jurnalis di media ya. Mungkin kita kadang-kadang terlalu asik sama sesuatu yang berkaitan dengan yang baru di luar sana. Kita lupa mengenai pengembangan sendiri. Karena budaya itu harus dikembangkan juga. Jadi ini harus hand in hand juga media dengan generasi muda, dengan government untuk sama-sama bagaimana caranya membuat kita sendiri bangga dulu. Karena melestarikan itu kan gak harus sebagai pelaku ya. Tidak harus kita juga bisa berkesenian seperti orang-orang lain misalnya bernari atau apa. But at least kita sebagai penikmat dulu. Nah, saat kita mencintai kita bisa berkontribusi. Nah, itu yang kayaknya perlu kita kembangkan bersama-sama. Karena saat kita tahu bahwa kita kaya, kita tuh pasti bisa menyukai budaya lain, tapi tetap kita bangga sama diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kaitannya dengan mencintai budaya gitu, tapi tidak menutup dengan apa yang kemudian terjadi di lingkungan secara global begitu. Nah, perkembangan teknologi itu sendiri ya berkaitan dengan apapun yang kemudian dalam upaya pelestarian ataupun pengembangan kebudayaan sebenarnya malah justru bisa dimanfaatkan ya. Untuk proses pelestarian dan pengembangan kebudayaan itu sendiri ya. Kalau menurut Tasrian seperti apa sih yang kemudian platform digital ini ataupun kemudian perkembangan teknologi ini mampu kemudian dimanfaatkan untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan gitu. Ya, kita bisa manfaatin teknologi dengan banyak hal. Kita dulu kalau bicara mengenai kamus bahasa Jawa gitu harus bawa buku gitu kan ya, Bu ya. Bawa buku, kemudian dulu kalau misalnya kemana-mana mau latihan nari itu bawa kasetnya ya, bawa apanya. Nah, kadang-kadang kita juga butuh guru-guru yang kita nggak bisa datengin langsung gitu misalnya. Perkembangan zaman memang ada yang namanya video, kita bisa latihan dari video. But nowadays kita tahu ada AI, ada teknologi informasi juga luar biasa, ada Internet of Things. Jadi anak-anak muda yang demen banget sama IT, gabung sama yang demen banget sama culture, kita harus sama-sama bikin sesuatu yang bisa jadi guidebook buat kita sendiri tapi bentuknya teknologi. Kebayang kalau zaman dulu anak-anak kecil latihan nari sama guru, kalau gurunya sakit kita nggak bisa. Tapi kalau ada hologram, bentuknya hologram, terus bisa kita tanya juga karena dia sistem cerdas kayak robotik gitu. Ini gimana cara begini dan lain sebagainya, itu pasti akan lebih menyenangkan. Jadi memanfaatkan teknologi itu sendiri ya. Jadi kalau itu lebih menyenangkan, pasti orang juga akan lebih tertarik untuk belajar. Jadi kita boleh misalnya ngerasa gimana caranya ya, tapi kalau kita nggak memulai duluan, juga akan mungkin bisa. Jadi saya pikir lagi kalau misalnya anak-anak muda, anak-anak kecil nih, latihnya bersama penari yang pakainya hologram dan lain sebagainya, nantinya saat mereka bertemu dengan guru yang asli, itu mereka akan respectnya luar biasa. Mereka biasa sama artificial, and now mereka ketemu sama maestronya gitu misalnya. Langsung gitu ya. Pasti lebih touch kan, karena bagaimanapun memang teknologi tidak bisa menggantikan manusia. Betul. Tapi bisa untuk menjembatani. Itu yang harus digarisbawahi ya. Betul Bang, karena teknologi nggak punya rasa kan. Manusia, human being punya rasa gitu. Jadi menurut saya kita harus manfaatin itu, dan karena kita punya kekayaan yang luar biasa, kita nggak usah nyari. Saya ingat banget di beberapa negara, saya nggak perlu compare, saya ke sana, mereka tuh nyari identitas budaya mereka sendiri, mereka gali-gali lagi. Kita luar biasa. Kita banyak. Gitu. Jogja aja udah kayak macam-macam ada, audionya ada, maksudnya kayak lagunya gitu ya, musik, visualnya juga ada, baju dan lain sebagainya. Jadi kayaknya kita nggak usah perlu nyari, privilege-nya sudah ada di nenek moyang kita, tinggal kita kembangin aja. Gitu. Jadi kalau melihat anak-anak muda sekarang itu sebenarnya justru mereka potensial untuk bisa juga belajar dan melestarikan budaya kita sendiri ya, yang itu menjadi identitas kita. Nah, sebenarnya tantangan terbesar bagi masyarakat saat ini, khususnya generasi muda di tengah era yang sangat modern saat ini tuh, bagaimana kemudian kita mensikapinya Mas Rian untuk hal-hal yang seperti itu supaya tetap relevan gitu. Apa yang kemudian menjadi ciri khas ataupun identitas kita gitu di tengah-tengah masyarakat yang saat ini sangat dinamis begitu. Ya, memang dinamisnya luar biasa sekarang ya. Luar biasa. Saya senang sekali kalau misalnya 10 tahun lalu kita ngomongin anak muda, ada yang namanya gengsi.
Mereka pengen naikin gengsi dengan menyukai budaya luar negeri. Yes. Tapi sekarang ini ada peralihan luar biasa gitu. Saya main orkestra bersama 75 orang. Saya kemarin barusan pulang dari Edinburgh untuk festival gitu. Waktu kita membawakan membawakan lagu-lagu dari daerah kita sendiri Indonesia, itu sambutannya luar biasa. Jadi sekarang itu gengsi memang sudah sangat-sangat sudah tidak ada lagi. Justru sekarang kalau kamu bisa budaya tarian atau lagu punya daerah sendiri, itu justru malah menambah value kita di mata orang lain. Jadi ada pergeseran luar biasa, Bu, sekarang itu. Jadi kalau misalnya kamu bisa nyanyi lagu K-pop misalnya gitu, buat lo bisa nyinden, wah lo keren banget. Jadi ada sekarang itu nilai-nilainya gitu udah mulai dikembangkan, sehingga kita willing untuk belajar yang dulu ibu kita bisa, bapak kita bisa, jadi kayak nyari-nyari gitu. Jadi memang kayak, harus ada elaborasi ya, artinya bahwa memang ya kita harus kontekstual, cara untuk kemudian kita mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini begitu ya. Cara-caranya harus kontekstual dan tentu ada hal-hal inovasi yang kemudian harus dikembangkan gitu ya. Nah, inovasi apa gitu Mas Rian mungkin bisa juga berbagi begitu dengan kita semuanya supaya tetap relevan lah begitu dengan apa kondisi saat ini begitu. Saya rasa sih memang ada dua ya. Satu, kita mengembangkan apa yang sudah kita punya, melestarikan dengan teknologi. Yang kedua, kita harus mix memang harus mix gitu. Saya itu ya tadi misalnya kita biasa nyanyi lagu Jawa, biasanya pakai gamelan dan lain sebagainya gitu. Untuk masuk ke anak muda kita bisa masukin ke orkestra dulu, yang which is itu bukan budaya kita, nggak apa-apa juga. Tapi dan saat mereka tahu, nah caranya masuk. Saat kita bilang ke beberapa orang bahwa sound aslinya tuh nggak gini loh, nggak pakai string, nggak pakai cello, sound aslinya betulnya gamelan loh. Mereka tuh kayak, wah, kayak gimana ya bunyi aslinya gitu. Kemudian mereka nyari bunyi aslinya karena when we are talking about seni itu pasti ada originalitas di situ. Mereka kan back to originalnya lagi. Nah, gitu. itu yang kemudian menjadi dasar kita ya untuk ini loh sebenarnya yang asli, yang kemudian otentik dari budaya kita. Itu yang dikembalikan lagi. Tapi mungkin cara-cara kita dengan konteks yang mungkin ya harus diselaraskan ya dengan perkembangan juga supaya bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat terutama oleh anak muda itu sendiri ya. Iya, betul. Oke, kalau dalam era digital saat ini sebenarnya kalau anak muda sendiri itu kan sangat apa ya namanya lebih menyukai ya hal-hal yang sifatnya instan gitu. Instan ya. Iya sih. Iya sih, betul. Tapi semoga enggak juga ya gitu. Instan. Nah, ini persikapan yang kemudian harus kita dekatkan kepada budaya yang sebenarnya kalau budaya itu kan sesuatu yang memang harus ada proses gitu kan. Proses itu yang harus kemudian kita coba untuk dekatkan dengan masyarakat itu sendiri gitu kan. Nah, kalau Mas Rian sendiri melihat apa ya anak-anak muda sekarang sebenarnya kan sangat apa ya cerdas begitu ya, cerdas gitu. Tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin keterbatasan entah karena sesuatu yang dihadapi itu sangat dinamis itu ya. Itu kalau Mas Rian sendiri melihatnya tuh seperti apa sih sebenarnya? Secara psikologi memang kita menghadapi generation gap yang luar biasa ya, dari boomers, kemudian milenial, Gen Y dan lain sebagainya, alpha gitu. Kami pun di industri mengalami hal yang sama. Kita struggle untuk bisa adjust. Karena nggak bisa generasi terus kemudian diganti kan, harus ada konjungsinya, ada bridgingnya gitu-gitu. Itu memang sebuah tantangan yang luar biasa. Nah, bridgingnya itu yang harus ada. Ternyata kita tidak bisa. Kita kalau sebagai generasi yang saya milenial, kemudian saya berguru dari beberapa orang yang dari generasi boomers ya ke milenial. Memang yang generasi paling atas ini, jembatani yang dari sini ke sini. Nah betul, yang dari atas tuh ternyata harus lebih bisa mengerti. Kita nggak bisa menuntut generasi di bawah saya nih, Gen Alpha, untuk ngerti saya tuh nggak bisa banget. Saya harus mengerti dia. Jadi yang senior lah yang harus ngalahin untuk berusaha mengerti generasi selanjutnya. Karena untuk melihat mereka tuh mengerti kita is not easy. Gak bener-bener kayak mungkin gimana caranya ya gitu ya. Tapi dengan mengerti selera mereka, cara mereka berpikir. Satu lagi bahwa mereka cerdasnya luar biasa. Saya setuju banget. Iya, cerdasnya sangat luar biasa. Tapi Mas Ren, jadi maksud kami kan proses-proses tadi yang kemudian membuat mereka struggle, membuat mereka kemudian sebenarnya daya tahan untuk menghadapi dinamika yang sangat luar biasa ini kan juga sebenarnya kan tumbuhnya itu kan bagaimana kemudian budaya itu menjadi latar belakang yang kemudian membuat dia juga semakin memperkuat apa yang menjadi identitasnya kan gitu. Orientasinya pun akan agak berbeda begitu. Kalau sekarang ini apakah apa ya orientasi yang kemudian sifatnya ya tadi mohon maaf mungkin ada batasan instan begitu kemudian juga orientasinya ya ekonomi semata begitu maksudnya. Itu
itu bagaimana kemudian melihatnya? Karena kan kalau kita bicara kaitannya dengan proses yang kita harus tumbuh berkembang kaitannya dengan pelestarian pengembangan kebudayaan kan nggak bisa kemudian sesuatu hal itu langsung diorientasikan pada hal-hal seperti itu gitu kan. Jadi ya barangkali gimana kemudian menjembatani tadi ada bridging yang kemudian menjembatani untuk supaya punya pemahaman yang kemudian selaras gitu, Mas Rian. Kita harus buat mereka bangga dulu karena untuk anak-anak muda ini kalau dia bangga dia nggak mikir duit. Biasanya. Jadi nggak mikir uang, orientasi juga bukan ekonomi. Terus mereka juga willing to learn. Mereka tahu pada saat oh nggak bisa instan nih, mereka gali lagi. Jadi kita itu punya PR besar untuk membuat mereka bangga dulu, proud gitu, proud to be who we are. Kita harus bangga bahwa kita tuh orang Jogja nih, orang Jawa nih gitu. Kita bisa ngapa-ngapain sesuai dengan kaidah kita. Saya ingat sekali waktu itu saya berangkat ke Korea selama 11 hari di sebuah manajemen artis di sana. One of my lagu saya dikolaborasi sama mereka. Terus aku bilang bahwa the way anak-anak Korea ini ngomong depan publik sama anak Hollywood tuh beda banget. Kalau di press con, kemudian di red carpet, orang Korea itu sangat ditegaskan bahwa kalau kamu jadi artis Korea, bawa nama K-pop, kamu harus seperti orang Korea, kayak nunduknya, kayak ya kan santunnya beda. Walaupun trennya waktu itu is all about Western culture, ya kan mereka dengan gayanya kan mereka begini ya, tapi orang Korea itu nggak boleh. Jadi saya baru tahu bahwa mereka tuh harus kayak nunduk gitu, bahwa itu mencerminkan budaya Korea yang memaksa orang senior ternyata. Jadi kamu harus begitu ya. Jadi memang dipaksa 1-2 orang, kemudian ada orang lain yang ngefans anak-anak ini jadi niru. Nah dari situ kan saya belajar juga bahwa our country is very rich gitu ya, dan sopan satunya luar biasa. Luar biasa lebih dari itu ya? Betul. Jadi nggak apa-apa untuk kita memang mungkin harus punya 1-2 orang 3 orang yang contoh tersebut membuat mereka suka, passionate di situ, mereka suka dan mereka bangga, mereka pasti ingin meniru. Dan kalau udah niru, mereka tahu nggak instan, tapi justru malah membuat mereka merasa bahwa kalau aku bisa pasti aku akan keren banget. Nah itu, jadi kita tumbuhkan itu. Kerennya anak muda gitu yang kemudian bangga terhadap budayanya ya dengan cara-cara seperti itu. Nah ini sekaligus ini Mas Rian sebelum kita mengakhiri ya. Cepet banget ya. Emang kalau di sini itu cepet ya. Gak terasa ya. Jadi gini, langkah-langkah yang mungkin dapat dilakukan oleh anak muda gitu kan, untuk menjadikan budaya lokal khususnya sebagai bagian dari identitas nasional. Nah, yang tentu saja harus tetap relevan lah di di era-era globalisasi saat ini gini. Nah itu gimana Mas Rian? Mungkin ada langkah-langkah tips yang kemudian harus dilakukan oleh anak-anak muda saat ini begitu loh. Saya rasa sih kita semua pasti tidak ingin krisis identitas. Bagaimanapun kamu siapa, kita siapa itu ternyata punya value luar biasa kalau kita jadi global citizen. Saat kita jadi global citizen pasti ditanya kamu siapa, akarnya apa, apa yang di daerah kamu, kamu bisa apa yang menunjukkan bahwa tanpa kamu ngomong tapi kamu adalah orang Jawa misalnya. Itu kan gak harus ngomong saya Javanese gitu ya, tapi lebih ke dengan ngapain perilaku apa, kita, kemudian dengan tindakan gitu. Kita gitu. Betul. You guys, teman-teman anak muda, kalau Anda keluar negeri dan segala macam ketemu banyak orang, ternyata kita itu dilihat dari siapa kita dengan identitas kita yang sebenarnya. Kalau kita no identity, kita tuh kayak jadi nggak punya harga. Itu nggak punya harga gitu ya. Kan kita nggak mau dong dianggap sama orang kayak kamu orang kok kayak nggak punya nggak jejak gitu ya, orang Jawa bilang ya, nggak jejak. Nah kita udah punya itu. When you guys pengen jadi orang besar lagi, terlalu besar bahkan dulu besok buat dunia, jangan sampai kamu punya minus di situ. Saat yang masih muda, saatnya kita harus tahu bahwa kita siapa, kita bisa berbuat apa buat budaya, buat bangsa kita sendiri. And then saat kamu jadi orang besar nanti, kamu akan bisa ngomong bahwa ini loh saya, dan saya mencintai budaya saya sendiri. Ini keren banget ya ngomongnya gitu. Gitu. Ini apa karena nggak kerasa ya kita udah ngobrol lama. Sebelum kita akhiri deh untuk bincang kita hari ini, mungkin bisa dong ada semacam apa ya? Closing statement. Bukan closing statement, tapi mikir nih. Mikir ya. Tapi kata penutup aja deh. Kata penutup yang bisa disampaikan oleh teman-teman semuanya yang tentu saja bisa menginspirasi dan membuat motivasi untuk mereka semua. Waduh. Ada banyak orang bijak yang mengatakan bahwa kita itu biasanya tergolong jadi 3 golongan. Gitu dalam berkomunikasi gitu ya. Yang pertama adalah orang kalau kumpul lebih senang ngomongin orang lain. Siapa nih? Yang kedua adalah orang yang kalau berkumpul
itu lebih seneng ngomongin mengenai kejadian saat ini. Oke. Jadi kayak misalnya ada kejadian apa gitu. Ada orang yang bertiga berkumpul, dia ngomongin mengenai ide-ide besar. Oke. Kita itu dilihat dari bahasan apa yang kita sampaikan ke orang-orang sekitar kita. Karena nantinya kita akan berkumpul menjadi orang-orang yang memang sesuai nama kita. Minyak sama minyak, air sama air. Saya diajar sama Bu Yati sebenarnya. Her quotes anyway. Elang sama elang, bebek sama bebek gitu ya Bu ya, dulu ya Bu ya. Jadi ikutin dong. Ikutin. Jadi intinya adalah kita cerminan dari orang-orang apa yang mau kita surrounding kita seperti apa gitu. Jadi menurut saya sendiri adalah kita mau jadi golongan yang mana tergantung kita. Kalau kita mau jadi golongan orang-orang hebat, ya mau nggak mau kalau kumpul sama orang-orang lain, carilah orang-orang yang juga membicarakan mengenai ide dan pengejawantahannya untuk sesuatu yang hebat. Ih, keren banget ya. Menginspirasi. Aduh, terima Amin, kasih Mas Rio terima kasih, sudah hadir Bu. di rumah kami. Diundang, ya, terima kasih. Bincang Budaya. Besok kita undang lagi. Keren banget. Matur nuwun. Siap, matur nuwun. Budaya lokal bukan sekedar warisan. Ia adalah jiwa yang hidup, tumbuh, dan berkembang bersama mereka yang mencintainya. Anak muda adalah penjaga dan pengubahnya, menjahit benang-benang tradisi ke dalam kanvas dunia digital yang serba cepat. Namun, tugas ini bukan tanpa tantangan. Diperlukan keberanian untuk menjaga nilai tanpa melupakan inovasi. Keteguhan untuk melestarikan tanpa menghilangkan daya tariknya. Yogyakarta mengajarkan kita bahwa keindahan budaya terletak pada keberlanjutannya, bukan sekedar kenangannya. Maka, mari kita pastikan bahwa dalam setiap langkah maju, kita tetap membawa jejak tradisi. Karena budaya lokal adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan akar dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku.